Jadi pada kesempatan kali ini Bang Jago akan membahas tentang teorema faktor. Fungsinya untuk apa? Jadi tujuannya untuk mencari faktor-faktor dari suku banyak. Sebenarnya ini mirip seperti ketika kalian mencari faktor-faktor atau akar-akar dari persamaan kuadrat, oke? Persamaan kuadrat ketika kelas 9, kemudian ketika kelas 10 itu diulang kembali, ya kan? Nah, ini sama sebenarnya. Nah, teorema faktor itu gimana? Jika X min K merupakan faktor dari Fx, maka Fk sama dengan 0. Atau dengan kata lain, jika Fk sama dengan 0, maka X dikurangin K merupakan faktor dari fungsi si Fx. Misalkan contohnya gini, kita ke persamaan kuadrat dulu deh. Misalkan ada X kuadrat, kemudian min 5X ditambah 6. Nah, ini kalau misalkan kita faktorin gimana? Berarti ini kan kurung-kurung X, kemudian X. Ini berapa kali berapa hasilnya 6. Berapa ditambah berapa hasilnya negatif 5. Itu kan tidak lain berarti min 3 dikali min 2. Ini untuk si Fx-nya ya. Fx-nya X min 3, ini X min 2. Karena min 3 kali min 2 itu sama dengan positif 6. Min 3 ditambah min 2 itu negatif 5. Nah, berarti faktornya kan ini nih. Ini faktor yang pertama, ini faktor yang kedua. Nah, sikanya, nah kalau misalkan X min 3, ini kan sama aja X min K ya. X min K, ini bisa min, bisa positif. Ini berarti X-nya berapa nih? X-nya sama dengan 3. Atau kalau kita masukin ke sini, maka hasilnya FK-nya sama dengan 0. F3 gitu ya. X-nya kan sama dengan 3, berarti F3 sama dengan 3 kuadrat dikurangin 5 dikali 3 ditambah 6. Kita cek apakah hasilnya 0 F3-nya nih ya. 3 dikuadratin 9. 5 min 5 dikali 3. Min 15 ditambah 6. Berarti 0 ya. Nah, kalau begitu, F3 atau FK di sini merupakan faktor dari si Fx ya, X min 3. Nah, sekarang untuk pembuktian lagi, itu kan berarti ini X sama dengan 3, X sama dengan 2 ya. Yang ini 2 nih, berarti tinggal dimasukin aja F2. F2-nya pasti hasilnya 0 gitu ya. Cuman, yang akan menjadi permasalahan adalah ketika pangkatnya itu bukan 2, tapi pangkat 3, pangkat 4. Nah, itu gimana cara memfaktorkannya atau cara mencari faktor-faktor dari suku banyaknya, oke? Nah, kalau misalnya udah diketahui di soal, misalkan faktor salah satu faktornya 3, ya udah berarti tinggal dimasukin aja kan. Tinggal nyari faktor-faktor lainnya. Kalau yang ini gimana? Nah, ini kita harus nyari dulu gitu ya. Nyari faktor-faktornya dulu. Nah, ini. Misalkan ini. Nah, ini kan X pangkat 4 kan susah kan kalau misalkan kita faktorinya gitu loh. Kita faktorkannya gimana? Kalau tadi kan masih pangkat 2 gampang. Nah, kalau ini gimana? Nah, ini triknya gimana caranya? Caranya tentukan dulu. Tentukan faktor dari 6. Nah, ini nih yang ini. Oke, jadi yang paling ujung atau si konstantanya. Kalian tentukan dulu, tentukan faktor dari 6 alias konstantanya. 6 itu faktornya ada berapa kali berapa aja sih? Ya, yang paling ujung ini pasti sama kayak si yang ini. Nah, berapa kali berapa hasilnya 6. Ini juga sama, berapa kali berapa hasilnya 6. Nah, faktor-faktor dari 6 itu ada berapa aja? Ada bisa plus minus 1, ya kan? Ada juga bisa plus minus 2, bisa juga plus minus 3 misalkan. Kemudian ada lagi nggak? Ada juga plus minus 6 ya. Nah, kenapa Bang Jago tulis seperti ini? Karena 6 itu kan bisa aja 1 dikali 6 ya nggak? Positif dikali positif, atau min 1 dikali min 6, atau positif 2 dikali positif 3, atau min 2 dikali min 3, kan hasilnya positif 6 ya. Berarti kemungkinannya plus minus 1, kemudian plus minus 2, kemudian plus minus 3, atau plus minus 6. Ada lagi nggak kira-kira? Udah ya, berarti 2, 3, plus minus 1 sama 6. Setelah ini gimana? Kalian masukkan nih angka 1 plus 1 atau minus 1 ke dalam ini, ke dalam persamaan ini. Yang hasilnya FK sama dengan 0, maka itu faktornya. Oke? Maka itu faktornya. Faktor dari Fx sama dengan X pangkat 4. Nah, yang perlu harus kalian ketahui juga, kalau misalkan suku banyaknya atau persamaannya itu pangkat 2, maka nanti X-nya itu ada 2. Oke, akar-akarnya ada 2, maksimal.
Nah, kalau misalkan ada 4, berarti nanti akar-akarnya ada 4, ya. Berarti nanti ada 4 nih, gitu. Akar-akarnya siapa aja. Nah, kalian bisa menggunakan cara Horner untuk menentukan FK-nya, oke, F1, F2, F3, F6-nya, atau bisa langsung dimasukin aja. Kalau dimasukin gimana? Oke nih, Bang jaga hapus dulu. Nah, kalau misalkan kita masukkan si X-nya, misalkan F1, masukin ke persamaan yang ini ya, ke persamaan yang, nah, si ini nih, oke. Berarti 1 pangkat 4 ditambah 1 pangkat 3 dikurangin 7 dikali 1 kuadrat dikurangin 1 ditambah 6. Ini untuk F1. Apakah hasilnya itu dia 0? Nah, berarti 1 dikuadratin kan 1. 1 tambah 1, 2. 2 ini kan min 7 dikali 1 kan. Berarti 2 dikurangin 7. 2 dikurangin 7 min 5. Min 5, min 1. Min 6. Min 6 ditambah 6, 0. Nah, maka 1 ini faktor dari atau akar dari X4 tambah X3 dikurangin 7X kuadrat dikurangin X ditambah 6. Atau bisa kita tuliskan karena dia di sini positif 1. Positif 1 kan berarti X min 1 ya. Karena kan nanti X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1 kan gitu ya. Jadi kalau misalkan positif jadinya nanti negatif gitu. Nah, ini kan berarti F1 itu X min 1. Faktor yang pertama. Jadi faktor yang pertama ini akarnya itu 1 nih berarti termasuk. Karena dia menghasilkan 0 ketika dimasukkan ke dalam persamaan X pangkat 4 dan seterusnya. Sekarang kita cek lagi kalau misalkan F min 1. Apakah F min 1 ini termasuk ke dalam faktor atau ke dalam akar dari persamaan tersebut? Ya udah kita cek nih. Min 1 pangkat 4 ditambah min 1 pangkat 3. Ingat ya, kalau misalkan min kita kurungin biar nantinya nggak keseliru. Min 1 kuadrat kemudian dikurangin berarti ya, dikurangin min 1 gitu ya, ditambah 6. Apakah hasilnya 0 juga gitu. Nah, ini kan min 1 kalau dipangkatin genap ya kan, min kalau dipangkatin genap kan positif ya, berarti 1 gitu ya. Nah, ini min 1 dipangkatin ganjil berarti tetap min 1. Nah, ini min 7 ya, ini kan min 1 nih. Min 1 dipangkatin genap positif 1. Positif 1 dikali min 7 jadinya min 7. Min 1, min kali min jadinya positif plus 1, oke, ditambah 6. Nah, ini gimana? 1 dikurangin 1 kan 0. Min 7 ditambah 1, min 6. Min 6 ditambah 6, 0 juga. Oh, berarti F min 1, ya kan? F min 1 ini merupakan faktornya. Nah, karena dia min, berarti nanti penulisannya X plus 1. Oke? Nah, kita udah dapat 2 nih. Berarti kita nyari faktornya 2 lagi. Akar-akarnya berarti 1 min 1. Oke, ada akar, ada faktor. Kalau faktor nanti ditambahin variabel X. Kalau misalkan akar ini aja angkanya. Nah, sekarang kita cek yang F2. Nah, apakah F2 ini menghasilkan 0 juga gitu ya cara ngeceknya. Berarti 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3 dikurangin 7 dikali 2 pangkat 4. Kemudian dikurangin 2 ditambah 6. Nah, gimana nih hasilnya? 2 pangkat 4, ya gampang kan, SD banget nih. Oke, 16 ya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Kemudian 2 pangkat 3, 8 ya. 8 dikurangin 7 ini 2 pangkat 4 kan tadi berapa? 16. Nah, 16 dikali 7. Oke ya. Min 7, sorry. Min 7 dikali, ini kenapa 2 pangkat 4 nih, sorry. Harusnya 2 pangkat 2. Sorry. Oke ya. 2 pangkat 2 nih. Nah, berarti 4 dikali min 7, min 28 ya. Nah, ini min 2. Oke, min 2 dikurangin 2 ditambah 6. Oke, kita hitung. 16 ditambah 8. 16 ditambah 8 itu berapa sih? Ya 24. 24 dikurangin 28, negatif 4. Negatif 4 dikurangin 2, negatif 6. Negatif 6 ditambah 6. Berapa? 0 ya. Oh, berarti si F2 ini atau X min 2 ini faktor juga ya. Faktor dari X pangkat 4 ya. Karena dia positif 2 berarti nanti ditulisnya X min 2. Nah, kita udah dapet nih 1, 2, 3. Gampang banget ya. Oke, ini lagi kebetulan aja nih beruntung. Oke ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan F2, F min 2, sorry. Kita cek min 2 pangkat 4 ditambah min 2 pangkat 3.
kemudian dikurangin 7 kali min 2 kuadrat, dikurangin min 2 gitu ya, ditambah 6. Apakah hasilnya 0 juga? Kan syaratnya FK atau F min 2-nya ini harus 0, maka dia merupakan faktor dari suku banyak tersebut. Nah, min 2 kalau dipangkatin 4 berapa? Jadinya positif kan, karena dipangkatinnya genap. Nah, walaupun ininya minus gitu ya. Jadinya positif berapa nih? 16 ya, sama kayak di atas. Cuman yang ini negatif, min 8. Nah, kemudian ini 4 kali min 7, min 28, ini positif 2, ditambah 6. Apakah hasilnya 0? Kita cek. 16 dikurangin 8, 8 dikurangin 28, min 20. Min 20 ditambah 2, min 18. Min 18 ditambah 6 nih. Min 18 ditambah 6, min 12 itu tidak sama dengan 0. Berarti ini bukan akar dari suku banyak tersebut atau bukan faktornya ya. Lanjut ya. Lanjut ke yang positif 3 atau min 3 nih. F misalkan Bang Jago F3 deh. Oke, berarti 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 3 dikurangin 7 dikali 3 kuadrat dikurangin. Nah, X berarti ini ya 3 ditambah 6. Nah, kita cek nih. 3 pangkat 4 gitu. 3 pangkat 4 itu berapa? 3 pangkat 4 kan berarti 9 kali 9 kan. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. 81. Nah, ditambah 3 pangkat 3 27 dikurangin min 7 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 9. 9 dikali min 7 gitu ya. 9 dikali min 7 kira-kira berapa? Min 63. Oke ya. Min 63 dikurangin 3 ditambah 6. Nah, kita cek hasilnya apakah sama dengan 0 gitu ya. 81 tambah 27 itu 108, oke. 108 dikurangin 3, 105. 105 dikurangin 6. Nah, ini hasilnya tidak sama dengan 0, oke. Hasilnya tidak sama dengan 0. Nah, kalau nggak percaya kalian hitung aja sendiri ya. Nah, sekarang yang terakhir. Bukan yang terakhir, deng. Kita coba lagi nih, kita cek lagi ya. Bang Jago hapus yang atas dulu ya. Atau yang mana ya? Yang ini aja nih, yang bukan aja ya. Nah, yang bukan aja nih, Bang Jago hapus. Nah, yang ini. Bang Jago hapus. Nah, yang ini kan bukan, makanya nggak Bang Jago ini leh. Nggak Bang Jago tulis nih. Nah, sekarang F kita coba F-3. Nah, F-3 kita coba nih, kita tes. F-3 tadi kan F3 itu udah ya. Nah, berarti min 3 pangkat 4 ditambah min 3 pangkat 3 dikurangin 7 dikali min 3 kuadrat dikurangin. Nah, ini min 3 ditambah 6. Nah, apakah hasilnya 0 gitu ya. Nah, ini berapa nih berarti? Kan ini positif ya. Berarti 81 sama nih kayak gini. Nah, ini karena dia ganjil berarti negatif 27. Nah, kemudian yang ini 9 dikali min 7 berarti min 63. Nah, ini positif 3, oke, min positif ditambah 6. Nah, yang bawah juga Bang Jago hapus aja ya, karena dia tidak menghasilkan, si F3-nya ini tidak menghasilkan 0, atau bukan faktor, atau bukan faktor atau bukan akar ya, bukan akar dari si X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, setelah ini gimana nih? 81 dikurangin 27. 81 dikurangin 27 sama dengan berapa tuh? 54 ya. 54 dikurangin 63. 54 dikurangin 63 sama aja negatif 9. Ditambah 3 tambah 6, 9. Min 9 tambah 9 berapa? 0. Oh, berarti si F-3 nih, F-3 ini merupakan faktor atau akar dari X pangkat 4 tambah X pangkat 3 dikurangin 7X kuadrat dikurangin X ditambah 6. Atau dengan kata lain X plus 3 ya, karena di sini negatif. Nah, berarti faktornya yang mana aja? Faktornya ini nih, 1, 2, 3, 4 ya. Ya udah, berarti ada 4 aja nih faktor-faktornya. Paham ya? Karena dia pangkatnya pangkat 4. Berarti Fx-nya bisa kita tulis X min 1 dikali X plus 1. Oke.
kemudian X min 2 dikali X plus 3. Nah, inilah faktor-faktor dari X pangkat 4. Oke, kalau misalkan ditanya akar-akarnya, nah kalau misalkan akar-akarnya berarti 1, min 1, kemudian 2, dan min 3 ya. Akar-akarnya ada 4 nih, karena dia pangkat tertingginya pangkat 4. Oke. Nah, kalau nggak percaya, kalian buktiin aja nih. Kalian kali pelangi X kali X, nanti dikali lagi ke sini, nanti hasilnya pasti ini ya. X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurangin 7X kuadrat dikurangin X ditambah 6. Oke? Kalian coba sendiri nih. Jadi faktor-faktornya, intinya cara menentukan faktor, kalian cari dulu nih faktor konstantanya. Konstantanya kan 6. Konstanta itu yang nggak ada variabel X ini. Berarti yang paling ujung ya. Kayak di persamaan kuadrat ini dia paling ujung kan, 6 ya kan. 6 itu kan 3 kali 2. Nah, ini juga sama. Kalian cari faktor-faktornya. Cuman ini lebih banyak ya, lebih kompleks. Oh ya udah, nanti kalian masukin nih setiap faktor-faktornya, yang kemungkinan faktor-faktornya dimasukin ke fx-nya. Kalau fx-nya hasilnya 0, maka itulah faktornya ya. Nah, kemudian untuk menentukan faktornya, kalau misalkan di sini F1, maka nanti ini jadi minus. Kalau misalkan dia itu min, maka nantinya jadi positif ya. Kalau misalkan positif, ininya minus ya. Kalau misalkan minus, jadinya ya, kalau minus jadinya positif. Oke, ya udah, ini ada 4. Nah, ini kalau misalkan kalian F6, F-6 coba sendiri, pasti hasilnya bukan 0. Oke, karena pangkat tertingginya 4, maka ada 4 faktor ya. Kalau pangkat tertingginya 2, maka ada 2 faktor. 3 faktor. Nah, sekarang lanjut. Oke. Salah satu faktor dari 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat min px tambah 3 adalah x plus 4. Faktor linear yang lain dari suku banyak tersebut adalah, nah, ada fx, itu dia 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat dikurangin px ditambah 3. Nah, katanya faktornya, salah satu faktornya x plus 4. X plus 4 ini sama aja kan, X sama dengan min 4 ya. Kalian tinggal masukin nih ke sini. Kalau misalkan faktor, berarti F min 4 sama dengan 0 ketika kalian masukin ke persamaan ini. Berarti F min 4 sama dengan, nah ini ya, karena min 4, 2 min 4 pangkat 3 dikurangin 5 min 4 kuadrat dikurangin P min 4 ditambah 3 nih. Berarti F min 4 sama dengan, nah, 2 dikali min 4 pangkat 3 gitu ya. Berarti kan positif 16 dikali min 4 atau min 64 gitu. Dikurangin, nah ini min 5. Yang ini kan 16 nih, min 5. Ini kan min 4 dikuadratin 16. 16 dikali 5 tuh. 16 dikali min 5. Berapa tuh? Yuk coba. Itu sama aja 16, 5 tuh. Yuk, min 80 ya. Min 80, min P dikali min 4. Gitu, sama aja positif 4P ditambah 3. Ini ngasilin 0 gitu ya. Nah, berarti 2 dikali min 64P, 2 dikali min 64 berapa nih? 2 dikali min 64, min 128 dikurangin 80 ditambah 4P ditambah 3 sama dengan 0. Oke, nah nanti kalian dapat P-nya berapa. Oke ya. Nah, setelah kalian dapat P-nya, kalian tinggal cari faktor yang lain. Karena dia ini 3, kan faktor linear yang pertama nih X plus 4. Nah, P-nya udah dapat nih. Ini kan P-nya udah diketahui ya. P-nya nggak diketahui, maka kalian cari P-nya dulu. Nah, kalian nanti setelah dapat nih si P-nya, maka kalian nyari nih faktor yang lainnya, si 3 ini. 3 ini kan faktor dari berapa sih? Plus minus 1 ya. Atau plus minus 3 gitu ya. Atau berapa lagi nih? Karena di sininya ada 2 gitu ya. Kan C per A kan? Atau kemungkinan juga plus minus 3 per 2 gitu ya. Plus minus 3 per 2 bisa juga ya tadi plus minus 4 ya, karena di sini udah diketahui 4. Nah, nanti kalian tinggal masukin aja si fx-nya ya. Fx-nya misalkan F1 berapa. Nah, itu kalau misalkan hasilnya 0, hasilnya menghasilkan 0, maka itulah akarnya. Tapi terlebih dahulu cari dulu nilai P-nya ya. Jadi kerjanya 2 kali. Oke, nah ini sepertinya muncul di soal pas. Oke ya. Satu soal di soal pas ini soalnya soal suku banyak untuk teorema faktor. Oke, terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh.